Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membuat video presentasi aplikasi sistem pakar yang telah kami buat. Aplikasi yang telah kami buat yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan AC split berbasis web. Oke, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sistem pakar? Nah, sistem pakar merupakan sistem yang mampu menirukan penalaran seorang pakar agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, meskipun nanti ahli tersebut telah meninggal dunia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, perkembangan teknologi saat ini banyak sekali dunia industri elektronik yang membuat inovasi-inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya yaitu AC atau air conditioner. Nah, dari riset-riset yang telah kita baca, jenis AC yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu AC split. Karena AC split ini tergolong AC yang paling sederhana dan digunakan pada kapasitas ruangan yang kecil, tergantung dari penggunanya itu sendiri. Adapun kerusakan yang biasanya terjadi pada AC split ini, kebanyakan masyarakat pada umumnya banyak yang kurang mengerti tentang AC split ini sendiri. Sehingga ini dijadikan sebuah kesempatan oleh oknum-oknum teknisi yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan dalam jasa perbaikan atau servis. Nah, dengan harapan karena adanya teknologi komputerisasi dapat membantu pengguna AC dalam mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada AC split sebelum melakukan servis. Nah, dalam sistem pakar itu sendiri ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode certainty factor atau faktor kepastian. Metode ini dapat digunakan untuk mencari persentase kemungkinan kepastian sebuah kejadian dengan mendiagnosa gejala-gejala yang dirasakan oleh pengguna. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang sudah saya jabarkan tadi, di sini kami mengusulkan untuk membuat sebuah penelitian dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Air Conditioner atau AC Split dengan menggunakan metode certainty factor berbasis web. Untuk aplikasi sistem pakar sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak. Untuk aplikasi sistem pakar diagnosis kerusakan AC split ini secara umum memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai langkah awal untuk membantu pengguna AC split. Maksudnya, aplikasi ini sebagai penentu untuk mengetahui kerusakan pada AC split berdasarkan masalah yang dialami oleh pengguna AC split. Yang kedua, sebagai wadah pengetahuan dari seorang pakar AC split. Juga dalam artian aplikasi ini dapat melestarikan pengetahuan dari pakar AC split. Yang ketiga, membantu output dan produktivitas. Jadi, hasil dari pengguna aplikasi ini adalah kerusakan yang diketahui dari masalah-masalah yang telah diinput pengguna. Ini pun tentunya akan membantu produktivitas seorang pakar untuk menyelesaikan kerusakan itu.
Yang keempat, bisa melakukan proses secara berulang dan otomatis. Jadi, pengguna tidak perlu bolak-balik bertemu pakar, dan melalui aplikasi ini dapat dilayani secara otomatis. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buatnya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya adalah Hayatul. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan akses split dengan metode setting faktor. Dan aplikasi yang kami buat ini mempunyai dua level user, yaitu pertama user biasa dan user admin pakar. Untuk menunya sendiri, di sini ada tampilan utama yaitu user biasa tanpa login. Di sini mempunyai beberapa menu, yaitu menu beranda yang biasa dilihat tampilan sini, yaitu menu ilmu, yaitu konsultasi. Bisa dilihat ini menu konsultasi. Yang ketiga menu riwayat, yaitu riwayat hasil konsultasi. Yang keempat yaitu tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan hasil split. Untuk menu admin pakarnya, kita masuk ke halaman login dulu. Saya akan masukkan username dan password sebelum masuk ke halaman admin pakar. Oke, setelah kita login, di sini ada beberapa menu. Yang hanya membedakan dari antara menu user biasa dengan user admin hanya berbeda, yaitu bedanya adalah menu admin, menu kerusakan, menu indala, dan menu pengetahuan, dan menu password. Selain yang sama dari user biasa, yaitu menu beranda dan menu tentang. Dan di sini selanjutnya menu admin. Di sini saya akan jelaskan menu admin. Di sini adalah tampilan menu admin. Di sini menu admin ada mempunyai fitur, ada fitur tambah admin, cahaya admin, dan ubah dan hapus. Bisa dilihat di sini ada beberapa list admin pakar, yaitu ingin menambah admin dan tambah dan memasukkan nama. Misalnya di sini saya akan menambahkan nama Rizal. Langsung simpan. Setelah saya simpan, maka akan tampilan yang saya tambahkan akan muncul bagian daftar atau list. Jika ingin mencari admin pakar yang tersimpan di dalam database, kita tinggal saja. Saya admin. Misalnya yang saya cari di sini adalah admin. Cari, maka akan ada tampilan pop-up bahwa sukses admin yang Anda cari adalah demo admin ini. Misalnya kalau saya ingin menghapus bisa sebetulnya menghapus adminnya, saya tidak akan hapus atau ubah. Kalau saya ingin ubah, saya tinggal ubah, masuk username-nya, alamat layupnya. Saya ingin merubah alamat layupnya dan kartu. Saya simpan. Maka di sini akan berubah. Yang akan saya ubah yaitu admin, dan namanya admin dari admin kartu. Jika saya ingin menghapusnya, saya akan hapus, tidak klik hapus.
pokoknya aja sebelumnya saya ubah adalah hapus. Oke, selanjutnya menu Elsaan. Di menu Elsaan ini aplikasinya walletnya hampir sama, mempunyai fitur yang sama dari buat dan hapus. Yang hanya membedakan di sini adalah kita menginput data Elsaan. Data Elsaan di sini ada beberapa yang harus isi, yaitu nama Elsaannya apa, Elsaannya apa, atau informasi penyebab Elsaannya. Dan selanjutnya adalah solusi atau saran Elsaan yang dialami. Dan yang terakhir yaitu gambar. Misalnya saya di sini mau masuk yaitu nama Elsaan, dan inilah rồi. Saya harus air Elsaannya apa, saya lihat di sini. Elsaannya anan Feon lalu ini sarannya sesuai dengan Elsaannya, yaitu kelas kajian yang mudah. Coba saya pilih gambar, saya klik, saya pilih gambar sesuai Elsaan. Oke, ini yang saya pilih. Oke, langsung saya simpan. Oke, maka otomatis datanya akan tersimpan. Oke, selanjutnya menu jendela. Menu jendela hampir sama tampilannya, ada daftarisnya, ada fitur yang hampir sama dengan menu-menu yang lain. Ingin menambah jendela, klik di sini. Tambah jendelanya apa, misalnya Feon cepat habis, Feon cepat habis, langsung simpan. Ya, disitu setelah ini simpan. Sama menu yang lain. Lanjut ke menu jendela. Menu pengetahuan. Di menu pengetahuan ini kita menggabungkan antara Elsaan dengan jendela. Misalnya di sini fiturnya hampir sama dengan menu yang lain. Bisa dilihat di sini ada nomornya, ada Elsaan dan jendela, dan ME dan ME. Di sini saya akan jelaskan apa itu ME dan akan masuk ke tambah masuk pengetahuan. Di sini dilihat ada kita menginput data masuk pengetahuan atau pengetahuan yang di sini ada petunjuk, yaitu silakan pilih jendela sesuai dengan Elsaan yang ada, dan berikan nilai kepastian dan nilai dan dengan cakupan sebagai berikut. Bisa dilihat nilai 1,0 adalah nilai pasti, dan nilai 0,8 hampir pasti, 0,6 mungkin bisa, 0,4 mungkin, 0,2 hampir mungkin, dan 0,0 tidak tahu atau tidak yakin.
Di sini CFAOKA ya menilai akan menjemput atau masukkan nilai kepercayaan dan nilai akasnya atau nilai untuk nilai kepercayaan maka because of belief MB yaitu MB adalah ukuran kenaikan kepercayaan. Di sini ada contoh kepercayaan MB ya, ada terhadap gejala muncul menggais pada instalasi untuk kerusakan apabila yaitu unit indera adalah 0,8 atau hampir pasti, dan nilai kepercayaan adalah MB anda terdapat gejala muncul menggais pada instalasi untuk kerusakan apabila bocor adalah ini salah satu contoh. Sebagai contoh nanti proses perhitungan bakat CFA sama dengan MB kurang MB sama dengan ini, dimana proses perhitungan menggunakan metode CFA. Maka dimana nilai okasnya Anda terhadap gejala muncul menggais pada instalasi untuk kerusakan apabila bocor unit indera adalah 0,6 yang kemungkinan besar. Yaitu sebenarnya hasil akhir setelah perhitungan menggunakan metode CFA. Di sini saya akan input kerusakannya sesuai dengan yang ingin saya menginputkan basis pengetahuan. Misalnya saya ingin menginputkan apabila bocor, gejalanya apa? Gejalanya ada di sini ini koyon cepat habis, dan saya ini masuk nilai kepercayaan. Misalnya saya ingin masuk nilai kepercayaannya 0,6 dan nilai kepercayaannya adalah 0,4 atau 0,2. Saya simpan. Setelah saya simpan, maka datanya tersimpan sesuai urutan atau penyimpanan data. Menu selanjutnya adalah menu work password. Ini menu work password di mana saya ingin work password sesuai dengan AA yang login. Saya bisa menyebutnya. Ini menu work password. Saya ingin masuk password nama Hairul. Simpan. Oke. Jadi tadi setelah saya mengubah password, menu selanjutnya adalah menu tentang. Ini bersama dengan menu yang ada di biasa ya, dan menu Anda. Menu Anda ini terlihat ada beberapa total gejala dan total kerusakan dan total basis pengetahuan dan total KA. Jika saya ingin masuk mengkonsultasi, misalnya saya ingin Indonesia biasa, saya logout dulu. Di sini halaman Indonesia biasa. Jika saya ingin mengkonsultasi, saya menekan menu konsultasi. Di sini ada beberapa macam gejala, sangat banyak sesuai gejala kerusakan atau penyakit. Sesuai kerusakan. Di sini ada banyak. Ini salah satu ya, sesuai dengan kerusakannya. Misalnya saya ingin pilih yaitu kerusakannya koyon cepat habis. Ini mungkin ya. Dan
anak hewan pulang yaitu di sini ini sesuai kondisi gejala yang memilih beberapa pilihan konsultasi yaitu kendaraan nomor untuk tombol proses untuk melihat hasil konsultasi. Bisa dilihat ini kelihatan maka di sini akan terlihat itu menu hasil konsultasinya mempunyai opsi ada cetak. Di sini akan kita pilih yaitu menu gejala yang dalamnya keluhan. Ini bisa dilihat di sini adalah hasil perhitungannya yaitu hasil konsultasi yaitu manfaat kebocoran kondensor. Di sini ada gambarnya juga. Di sini ada manfaat kemungkinan penyebab adalah pengenalan kebocoran. Hal ini sering terjadi akibat usia, di mana asal yang usianya lama bagian besar kondensor tersebut yang akan terarah dan terkos sehingga berujung pada kebocoran. Di sini juga ada sarannya. Saran yang mengalami kebocoran dan terkait las atau ganti bagian yang mengalami kerusakan. Dan di sini ada kemungkinan soal lain. Yaitu evaluator bocor. Ini mau cetak hasil konsultasinya cetak. Ini cetaknya. Menu selanjutnya menu riwayat. Menu riwayat ini akan menampilkan setiap user biasa ini menampilkan hasil konsultasi yang adalah user biasa konsultasi. Di sini banyak sekali daftar hasil konsultasinya. Dan di sini terdapat grafik di mana beberapa kerusakan yang sering dialami oleh user biasa yang berkonsultasi ke aplikasi tersebut. Kita ingin melihat kerusakan, kita tinggal klik. Maka hasilnya seperti yang tadi saya konsultasi. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi sistem pakar kerusakan hasil split. Ini metode pakar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan metode yang kami gunakan, yaitu metode Citing Factor atau metode CF. Di mana di sini sebelum melakukan perhitungan saya menginstansiasikan suatu variabel. Di dalam variabel tersebut saya mengquery data dari database, yaitu variabel penyakit berdasarkan kode. Setelah itu saya menyiapkan suatu variabel yang berisi array atau kosong, dan saya membuat file untuk di dalam parameternya terdapat mengquery data atau mengquery data penyakit berdasarkan penyakit yang nanti input atau gejala yang sesuai penyakit yang gejala. Di sini saya menyediakan variabel kosong. Selanjutnya saya akan mengquery data gejala pada basis pengetahuan yang sudah diinput pada basis pengetahuan, yaitu admin KA itu sendiri.
sini perusahaan untuk penyakit. Di sini saya membuat suatu variabel kosong. Pada wilayah ini terdapat parameter di mana kami melihat berdasarkan gejala dan mengeksplor suatu kondisi jika gejala sesuai gejala yang dialami, dan gejala parameternya kosong. Oke. Di sini ada for atau looping, di mana saya mencetak kondisi sesuai pilihan yang diinput oleh user. Contohnya pada database ini adalah suatu kondisi di mana nanti akan dipilih sesuai gejala, bisa gejalanya tunggal atau lebih dari satu. Selanjutnya di sini dimana perhitungannya jika kondisinya tunggal atau gejala yang diinput adalah gejala tunggal, maka prosesnya dimana gejala sama dengan gejala, maka gejala yang diinput atau mempunyai nilai kepastian dikurangi dengan nilai tidak kepastian. Ini adalah gejala yang diinput oleh user sesuai. Sedangkan ini adalah nilai kepastian ini sudah diinput pada basis pengetahuan. Dari setelah itu dikalikan dengan pokok atau kondisi di mana yang bernilai 1, di mana ketika user memilih kondisi atau gejala tunggal, maka akan nilai 1. Ketika kondisi ini ada kondisi di mana gejalanya lebih dari 1, maka akan mengetik di bawah, yaitu kondisi ketika gejala mempunyai gejala lebih dari 1 atau similar. Di sini dia mencari membandingkan nilai selfnya besar atau nilai yang diinput atau kondisi yang diinput lebih besar dari pakar, maka akan dibandingkan dan sama nilai input dan dikalikan dengan self nama. Self nama ini adalah self yang sudah diinput oleh self sebelumnya yang sudah dikali dengan pada kondisi gejala tunggal. Gejala tunggal. Perhitungannya yaitu self nama ditambah dan self dan kali dan berapa ulang satu self nama. Ini adalah tahap pertama di mana kita kondisinya mempunyai gejala dari 1. Tahap kedua ini akan menentukan di mana nilai manfaat atau penyakit selanjutnya, yaitu proses pengulangan ini self lama yang selesai. Perbedaan bersama ini dengan yang ini. Cuma bedanya self lama ini self di dalam parameter ini terjadi perhitungan di mana self yang diinput oleh user dan self lama, maka akan mencari nilai selanjutnya di mana nilai hasil akhir. Jika kondisinya nilai self lebih besar, maka ini akan kebalikan dari kondisi yang ada di sini. Ini nilai self di mana kondisinya lebih besar atau nilai kondisi yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ketidakpercayaan yang ada di sini.
maka prosesnya setiap lama nilai lama akan tambah dan dikali dan plus tambah 1 setiap lama. Dan di sini nilainya di sini hanya nilainya di sini. Selanjutnya selesai perhitungan, maka menghasilkan kondisi hasil presentasi di mana menentukan penyakit yang sesuai gejala yang ini. Selanjutnya mencetak hasilnya. Mencetak hasil pada tampilan yaitu kondisi berdasarkan mencetak hasil penyakit sesuai gejala ini dan hasil presentasi nilainya. Sebelum menampilkan hasil presentasinya, maka input dulu di dalam database yaitu berdasarkan agar gejala penyakit, hasil penyakit dan nilai penyakit. Selanjutnya proses ini akan seterusnya ulang ketika dimana user menginput gejalanya sesuai dengan perasaan. Oke, sampai di situ saja proses perhitungan seperti faktor pada aplikasi yang kami buat. Sekian dan terima kasih.